Sikap doa yang baik. Sikap berdoa yang baik. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berkati kami Tuhan dalam belajar sepanjang hari ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Yuk. Satu hati. Satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke. Tepuk semangat. Semuanya. Semangat. Kamu semangat. Kita Semangat. Semuanya semangat ya Bu Anggun ya hari ini ya. betul, semua semangat. Ya, sebelum Hari ini belajar kita mau belajar apa? hari ini kita akan belajar tematik Bu Anggun. Masih tema 1, pembelajaran 4 dan 5. Ya. Oh iya Bu Pur, sebelum belajar tadi anak-anak sudah diminta untuk membaca. Iya. Siapa yang sudah membaca? Yang tunjuk sudah jari. membaca tadi? Siapa yang sudah Sudah. membaca? Tadi ceritanya tentang apa? Cuci tangan. Jadi cuci tangan itu harus dengan benar ya, supaya kuman-kumannya pergi dan tidak menempel di tangan. Minimal berapa detik tadi yang sudah membaca? Pasti tahu loh. 40. Pintar. 40. Oke, Supaya apa? Supaya kuman-kumannya mati. Tidak asal basah ya Bu Anggun tangannya ya Bu Iya. Anggun ya. Ya Bu Pur. Mencuci tangan itu tidak asal basah. Sudah basah, sudah bersih. Sekarang tidak. Tetapi paling tidak harus 40 detik. Menggunakan apa? Menggunakan sabun. Air. Dengan air yang mengalir. Air yang mengalir. Semua sudah membaca, Bu. Iya, Hebat. pinter-pinter. Anak kelas 1 Jadi, hebat semua. Iya, semuanya hebat. Nanti setiap hari Selasa dan Kamis ya, Bu Pur ya? Iya, Selasa dan Kamis Literasi. kita awali dengan literasi. Belajar. Kalau anak-anak membacanya belum lancar, bisa minta bantuan orang tua. Ya, Bu Anggun ya. Untuk Iya, membacakan Bu Pur. sambil belajar membaca. Pokoknya anak-anak harus semangat. Semuanya pasti hebat ya Bu Anggun Ya, ya. semua pasti bisa. Semua pasti Jangan bisa. menyerah dan terus berusaha. Iya. Pasti nanti lama-lama lancar ya, Bu Pur ya. Betul sekali. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai belajar ya. Bu Por akan share materinya. Mungkin anak-anak kemarin sudah melihat di Google Classroom ya Bu Anggun. Classroom, ya. Saya Siapa mute yang dulu sudah ya semuanya belajar ya. dulu? Ya, di-mute dulu, Bu Pur. Oke. Kita tunggu dulu Bu Pur share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum. Masih proses Bu Pur, belum. Sebentar. Sudah Bu Pur. Udah. Oke. Udah. Bu Por besarkan. Bisa dikembalikan ke halaman awal. Oh iya, sebentar. Bentar ya anak-anak ya, kita tunggu.
Hari ini kita akan belajar subtema 1 pembelajaran berapa? 4 dan 5. 4 dan 5. Iya, sebentar Bu Anggun, kok belum besar ini. Ya, kita tunggu sebentar. Apakah perlu saya ulang? Seperti ini dulu juga nggak apa-apa. Oh iya. Kita hari ini belajar subtema 1 pembelajaran 4 dan 5. Maaf ya, laptopnya Bu Por agak lama ini. Untuk apa? Dibesarin kok. Untuk dibesarkan, ya. Iya. Nah, apakah saya pencet escape bisa besar, Bu? F5 ya, Bu? Iya, F5. Nah, bentar. Ya, anak-anak ya. Nih kok malah. Sudah Nah, besar, Bu. Makasih. Subtema 1 pembelajaran 4 dan 5 ya, anak-anak ya. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran 3 ya. Nah, tujuan belajar kita. Yang pertama, nanti dengan mengamati teks, anak-anak dapat menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah, ya. Kemudian yang kedua, dengan bertanya jawab, siswa dapat memahami gerak dasar lokomotor. Yang ketiga apa, Bu Anggun? Yang ketiga, dengan mengamati teks lagu, siswa dapat mengenal elemen musik melalui lagu. Yang keempat, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. Kemudian yang terakhir, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, itu buku tujuannya itu ya anak-anak ya. Nanti kita akan belajar 5 hal ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, hari ini 5 hal ini yang kita pelajari ya. Ada gerak lokomotor, ada bunyi vokal dan konsonan, ada elemen musik, ada nilai tempat, dan juga ada peraturan. Yuk, kita masuk ke pembelajaran 4 ya Bu Anggun ya. Coba anak-anak perhatikan di layar. Di situ ada gambar teman-teman kita. Kemarin ada Rima, ada Didi, ada Riko, ada Dinda ya Bu Anggun ya. Ya. Oke. Berjalan berpasangan dengan teman. Ini termasuk pembelajaran PJOK anak-anak. Nah, coba amati gambar di bawah ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Siapa yang tahu? Olahraga. Olahraga. Jalan bergandengan. Olahraga berjalan bergandengan. Ya, berjalan bergandengan. Oke. Olahraga berjalan bergandengan. Bagaimana cara mereka berjalan? Mereka berjalan secara berpasangan. Nah, coba anak-anak lihat apa yang mereka kalungkan di lehernya. Ada huruf-huruf. Ada huruf-huruf. Coba ya, hurufnya apa? Ini huruf apa? Iya. Kemudian huruf anak-anak kemarin sudah diajak untuk bernyanyi mengenal huruf dari huruf A sampai huruf Z. Siapa yang sudah hafal? Ini semuanya sudah hafal ya. Nah, kita lihat di sini di
leher teman-teman kita ini terpasang huruf I. Nah, ini termasuk ada huruf vokal dan huruf konsonan. Nanti kita akan belajar tentang huruf vokal dan konsonan. Nah, huruf vokal itu ada huruf yang di sini. Huruf I itu vokal, huruf U. Ada huruf A, I, U, E, O. Ada berapa? Ada 5. A, I, U. Itu huruf vokal. Nah, selain huruf A, I, U, dan E dan O, itu disebut huruf konsonan. Itu ya anak-anak ya. Huruf konsonan selain huruf A, I, U. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Anak-anak sudah belajar mengenal nama-nama teman. Siapakah namamu? Masih ingat ya? Ya. Di-mute dulu ya, supaya suaranya Bu Pur terdengar jelas. Oke, udah ya. Lisa dan teman-teman sudah berkenalan. Lisa mengajak teman baru bermain. Mereka bermain sambil bernyanyi. Ayo dengarkan suara temanmu. Suara siapakah itu? Nah, kegiatan ini dapat kita lakukan seperti kemarin ya. Nah, biasanya kita bisa mengenal suara teman dengan baik itu kalau kita sering ketemu ya Bu Anggun ya. Jadi hafal ya suara siapa jadi ya. hafal suaranya. Nah, ini caranya, ini matanya ditutup ini. Nah, mata teman kita. Siapa yang berkerudung namanya? Kemarin? Dinda. Prima. Ya, belum hafal ya. Prima ini namanya. Kemudian salah satu temannya menyanyi. Didi misalnya. Siapakah namamu? Gitu, yang nyanyi Rima ya. Yang nyanyi Rima. Yang nyanyi Rima, matanya ditutup. Siapakah namamu? Kemudian ada temannya, Didi menjawab. Namaku Didi. Misalnya seperti itu. Nah, kalau di buku ini kok namamu Didi. Nah, ini berarti yang nebak Rima ya. Berarti Didi nyanyinya bukan siapakah namamu, tapi siapakah namaku ya Bu Anggun ya. Siapakah namaku? Temannya menebak. Temannya menebak. Temannya menebak. Namamu Didi, misalnya itu yang dipejamkan matanya. Sambil memejamkan matanya, dia menggunakan alat indera berupa telinga untuk mendengarkan, ya. Nah, tidak melihat tapi bisa mendengar, tahu suara siapa itu. Ini untuk belajar mengenal teman. Kemarin kita sudah belajar ini ya, waktu hari pertama kemarin, hari Senin. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke pembelajaran 5. Nah, anak-anak, ini suasana di kelas. Rima dan teman-teman yang berada di kelas. Dinda dan teman-teman yang berada di kelas. Apa yang sedang mereka lakukan? Berdoa. Sedang berdoa. Untuk memulai belajar, awali dengan berdoa. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dan juga mohon berkat agar kita dapat belajar dengan lancar. Nah, siapa yang tadi ikut berdoa dengan baik? Pasti semuanya ikut berdoa dengan baik ya anak-anak. Ini adalah teman-teman Dinda yang baru. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang berdoa. Mereka berdoa sebelum belajar. Nah, ada catatannya di sini. Sebelum belajar, semua murid berdoa, semua siswa berdoa seperti yang sudah anak-anak lakukan tadi. Semua anak berdoa dengan sikap sopan.
Ya, berdoanya tangannya terkatup, matanya ditutup, sikapnya sopan, ya, tidak sambil bercerita atau melihat kanan kiri. Nah, itu sikap doa yang baik. Tidak ada anak yang saling mengganggu kalau di kelas. Hanya baik seperti di gambar ini ya, anak-anak ya. Tidak ada yang saling mengganggu. Mengganggu teman yang sedang berdoa itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Tidak terpuji itu tidak baik. Anak-anak kelas 1 SD Tarakanita hebat-hebat semua. Pasti dapat berdoa dengan sikap yang baik. Kita lanjutkan. Nah, selain itu kita akan belajar tentang bilangan ya. Bermain sambil mengenal lambang bilangan. Apakah kamu sudah punya teman baru? Pasti sudah ya, kemarin sudah menuliskan 5 nama teman baru. Bagaimana teman barumu? Nah, ajak teman barumu bermain bersama. Bermain tentang lambang bilangan. Kenali lambang bilangan 1 sampai 10. Hitunglah banyaknya benda di kelasmu. Karena anak-anak di rumah, nanti tugasnya menghitung banyak benda yang ada di rumah, menggambar benda yang ada di rumah. Dengan menuliskan lambang bilangan. Nah, coba kita belajar hitung dulu ya. Kita lanjutkan berikutnya. Mari anak-anak kita belajar berhitung. Kita akan memasangkan. Nah, di sini ada gambar kursi. Kita hitung kursinya ada berapa? Siapa yang tahu? 6. 6. Kita tahu. Nah, seperti ini ya. 6. Nah, bawahnya kursi ada gambar apa? 2. Bawahnya gambar anak ada gambar apa? Penggarisnya ada berapa? 8. Nah, lambang bilangan sudah tahu ya. Anaknya ada berapa? 4. Bukunya sudah tahu ya angka 1 sampai 10 ya. 9. Bisa berhitung ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, Ikut. kita akan bermain sambil mengenal huruf. Baru itu ya. Yuk, dengarkan dulu, Bu Pur. Ya. Oke, Bu Pur mute dulu ya. Nah, anak-anak, teman baru itu berbeda-beda namanya. Hurufnya juga berbeda-beda. Nah, anak-anak pasti bisa mengisi huruf yang hilang. Nah, di sini ada tulisannya. Teman, lihat namaku, hurufnya apa yang hilang. Ini ada huruf U, ini ada huruf I. Siapa yang tahu huruf yang hilang huruf A? Apa ya? Gavriel mau menjawab, Bu. Oh ya, Gavriel. Oke, kita dengarkan Gavriel dulu ya. Silakan Gavriel. D sama D. Apa Gavriel? B sama D. Budi. B sama D, Bu Pur. Oke, B sama D. Budi. Nama temannya adalah Tinggal Budi. Iya, saya tahu namamu Budi. Huruf yang hilang B dan D. Siapa yang sudah bisa membedakan B dan D? Jangan kebalik ya. Hurufnya hampir mirip loh. Ini lihat perutnya di depan atau di belakang. Perutnya di depan sama yang satu di belakang. Iya, pinter. Iya, hebat. Kebalik ya, pinter. Nah, nama temannya Budi. Ayo lakukan untuk nama temanmu. Lakukan secara bergantian.
Nah, sekarang kita akan bermain sebentar ya Bu Anggun. Nah, Ya, Bu Pon. misalnya teman kita yang di sini siapa ya Bu Anggun? Kita Misalnya namanya yang pendek. Nara, Bu. Nara. 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 Ya, Nara. Oke, Bupor akan sebutkan huruf yang hilang. Apa anak-anak nanti yang nyebutkan huruf yang hilang anak-anak? Bupor sebutkan hurufnya. Teman kita Nara. Bupor akan sebutkan hurufnya. Terdiri dari huruf E, A, E. Huruf apa yang hilang? Tahu. Ya, dijawab sayang. Apa? Huruf apa yang hilang? Huruf E. Hebat. Nara terdiri dari huruf N, A, R, A. R-A. Nara. Sekarang Ahok. Oke. Siapa yang bisa ya melengkapi ya? Ahok, teman kita Ahok. Terdiri dari huruf A, H, titik-titik, K. Huruf apa yang hilang? Oh, pinter sekali. Satu lagi Bu Anggun. Pinter. Satu lagi Bu Anggun. Nama teman kita siapa ya Bu Anggun? Siapa ya, Bu? Theo, Bu. Theo. Oke, Theo. Huruf T, Ada. huruf T, huruf Titik-titik. titik-titik, huruf O. Hat. Ya. Huruf apa yang hilang? E, pinter. Theo, Theo, pinter. Wah, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Hebat. Semuanya hebat. Bisa melengkapi nama teman dengan menuliskan huruf yang hilang. Oke, hebat-hebat. Ya. Nah, masih ingat ya huruf vokal dan konsonan tadi ya? A, I, U, E, O disebut huruf apa? Vokal. Selain A, I, U, E, O disebut huruf apa? Pintar. Sekarang kita lanjutkan. Ayo lengkapi huruf yang hilang. Nah, di sini ada huruf F. Tulis 5. Kurang apa itu? Kurang huruf apa ya? Ya. Kurang huruf apa? R-I. Hilang ya? R-I-M-A. Huruf yang hilang huruf M. Pinter. Bawahnya 5. M. Pintar. 5. Titik A. T. T. Oke, T yang nomor 2 di bawah ini ya. R-I-titik-titik-O. Apa? Oke. Wah, hebat semuanya. Bisa melengkapi huruf yang hilang menjadi nama teman. Kita lanjutkan ya. Ini tugas anak-anak hari Kamis ini ya. Lengkapilah huruf yang hilang menjadi nama. Untuk soal nomor 1 ini tugasnya sudah Bu Por dan Bu Anggun kirim di Google Class kalian. Nanti anak-anak semuanya bisa membuka tugasnya di Google Class. Kemudian nanti ditulis kembali di buku tulis tematik untuk soal nomor 1. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ditulis kembali di buku tulis tematik. Untuk soal nomor 2, gambarlah benda bebas sesuai dengan angkanya di buku tulis kotak-kotak. Ya, kemarin anak-anak sudah menyiapkan buku tulis kotak-kotak, dikerjakan ya di buku tulis kotak-kotak untuk soal nomor 2.
Misalnya seperti apa? Misalnya untuk menjawab soal nomor 2, misalnya anak-anak nomor 1, anak-anak menggambar, misalnya menggambar satu mainan mobil-mobilan. Tulis misalnya. angka dulu, Bu. Nah, Ya, tulis tulis angka angkanya dulu. dulu. 1, terus sama dengan gambarnya. Gambarnya ada berapa? Ya. Kalau angkanya 1, gambarnya ada 1. Misalnya 1 mobil-mobilan. Kemudian yang kedua, bawahnya tulis angka 2. Kemudian sama dengan gambarnya ada 2. Misalnya anak-anak menggambar 2 buku misalnya. Boleh menggambar apa saja yang ada di rumah anak-anak. Sebanyak Ya, 1 bebas. sampai 10 gambarnya. Sampai 10. Mau gambar apa saja boleh. Ya, anak-anak ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oh iya, Bu Por, untuk soal nomor 1, itu anak-anak melihat lagi nama-nama teman Dinda. Ada di pelajaran 1 kemarin ya, Bu Oh ya. iya, ada Dinda, ada Sita, ada Riko, ada Didi. Ya, oke. Ya, Itu nanti dilihat kemarin lagi. sudah dipelajari. Dilihat lagi. Dipelajari lagi, dilihat lagi. Nanti dilengkapi. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas dengan pelajaran hari ini? Sudah, Jelas, pinter, bisa dimengerti ya. jelas. Belum ada yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya? Kita lanjutkan kalau sudah jelas. Kesimpulan pelajaran kita hari ini anak-anak. Yang pertama, kita dapat melengkapi nama teman yang terdiri dari huruf vokal dan konsonan. Huruf vokal tadi ada huruf A, I, U, E, O. Dan huruf selain A, I, U, E, O itu disebut huruf konsonan. Oke. Yang kedua, sebelum yang berjalan berpasangan, sebaiknya kita melakukan pemanasan agar otot tubuh menjadi lentur. Nah, berjalan berpasangan lurus menuju satu arah. Tadi berjalan berpasangan menuju satu arah ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, sebelum belajar kita harus berdoa. Sikap doa yang sopan, berdoa sebelum belajar merupakan satu aturan yang ada di Enggak ada. sekolah. Berikutnya, kita juga belajar, ini lambang ya, maaf tipu. Kita belajar mengenal lambang. Ini huruf A harusnya, bukan I ya anak-anak ya, maaf. Kita belajar mengenal lambang bilangan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, anak-anak nanti menuliskan angka 1 sampai 10 beserta gambarnya di buku tulis kotak-kotak, itu tugas kalian. Nah, ini anak-anak kesimpulan belajar kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Masih ada waktu. Yes. Ada yang mau bertanya? Iya. Iya. Gimana? Tadi enggak ada Ena. Oh, Siapa? Ena izin. Tidak ada Ena. Oh Bu. iya. Oh iya, enak izin. Iya. Izin. Oke, besok bisa bergabung kembali ya. Mungkin teman-teman kita yang belum bisa ikut bergabung hari ini karena orang tuanya baru ada acara anak-anak. Besok kita bisa bergabung kembali. Nah, untuk agenda besok kita sudah belajar sampai pembelajaran 5 ya Bu Anggun ya, subtema 1 ini ya. Iya, kita Maka sudah agenda selesai besok, subtema 1. Iya, agenda besok kita akan latihan penilaian ya Bu Anggun ya. Ya, kita akan latihan soal besok ya. Oke. Selain itu kita akan belajar pramuka. Maka besok anak-anak memakai baju seragam pramuka yang sudah rapi. Oke. Selamat Ya. mengerjakan tugas ya anak-anak ya. Setelah ini anak-anak lanjutkan mengerjakan tugas.
Kemudian nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugas-tugasnya sudah dikirim ke Google Class, anak-anak boleh istirahat dulu. Nanti kita akan bertemu kembali dalam belajar bahasa Jawa bersama Bu Reni melalui Zoom meeting juga. Nanti linknya akan dikirim Bu Reni di grup kelas. Ya, ditunggu ya. Nanti pukul 9:30 anak-anak. Ya, pukul 9:30 anak-anak siap kembali. Nah, anak-anak setelah ini boleh beristirahat. Nah, sebelumnya kita akhiri ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu dengan berdoa ya anak-anak ya. Pelajaran kita hari ini ya. Yuk ambil sikap doa yang baik. Yuk, sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam belajar kami pagi hari ini. Berkatilah kami Tuhan dalam melanjutkan aktivitas kami untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga Terima anak-anak kasih. ya belajar hari ini. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Ada bangun. Jumpa nanti ya. Oke, sehat-sehat Bahasa selalu. Jawa. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima Iya, kasih. terima Terima kasih kasih. anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah. Bye. Terima Ketemu lagi nanti. kasih. Terima Sudah ya. Sudah ya. Iya, nanti ada lagi bahasa Jawa. Oke anak-anak, Bu Pur akhiri ya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih, Bu Pur. Terima kasih Bu Agus.